Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi dengan saya Puri Meyono, calon guru penggerak angkatan 9 Kabupaten Tuban. Di sini saya tidak sendiri, saya bersama dengan Pak Ahmad Pak Yudi. Beliaunya mengampu mata pelajaran PKWU di SMA Negeri 1 Senoli. Selamat siang, Selamat. Pak Yudi. Jadi tujuan saya ke sini adalah akan melakukan observasi pra observasi coaching pra observasi yang tujuannya adalah untuk mengkolaborasi dan mengetahui apakah di proses pembelajaran yang akan dengan lakukan nanti dengan akan lebih siap dan akan lebih dapat melaksanakan pembelajaran yang gimana. Tapi sebelum itu saya ingin tanya beberapa pertanyaan. Dari materi yang ingin Pak Yudi sampaikan, tujuan pembelajarannya apa saja, Pak? Untuk materi itu katanya kelas 10 1 pada pembelajaran RPP yang saya buat, saya menggunakan rekayasa yaitu tentang rangkaian sederhana elektronika. Tujuan pembelajarannya yaitu peserta didik dapat merangkai elektronika sederhana. Kemudian selanjutnya itu peserta didik dapat menganalisa pengaruh intensitas cahaya terhadap komponen LDR. Itu tujuan pembelajaran dari saya. Kemudian dalam pelaksanaannya nanti, agar pembelajaran itu bisa lebih bermakna, metode pembelajaran yang Pak dilakukan, Yaitu saya menggunakan metode PJBL, yaitu Project Basic Learning. Itu berbasis nanti ada produknya, nanti ada produk berupa rangkaian sederhana sensor cahaya. Itu anak-anak merangkai komponen-komponen untuk membuat suatu rangkaian sensor cahaya. Terus dari yang disampaikan tadi, mungkin dari perangkat pembelajaran, ada di proses pembelajarannya nanti area pengembangan yang ini tujuh yang dilaksanakan. Ya, nanti ke pelaksanaannya, nanti kalau kita sudah anak-anak sudah membuat proyek, membuat analisa, kemudian saya akan melakukan asesmen atau penilaian. Yaitu pertama saya menilai tentang diagnostik, kemudian ada pretest, kemudian ada formatif. Itu mungkin pengembangannya seperti itu. Tapi awalnya kita nanti bisa mengembangkan dari tes itu. Baik, Pak Yudi, saya kira cukup pertanyaan untuk observasi. Setelah ini saya mohon izin untuk ikut mendampingi proses pembelajaran Pak Yudi di kelas. Ya, siap. Untuk mengetahui dan melihat beberapa poin yang ingin jenengan itu apakah sudah terlaksana, Pak. Siap. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bagaimana kabarnya, anak? Ya, alhamdulillah, semoga kita diberi kesehatan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Sebelum memulai pelajaran, terlebih dahulu kita berdoa dulu supaya nanti pembelajaran kita itu bisa lancar, ya, dan kita bisa bahagia. Oke, silakan ketua kelasnya untuk memimpin doa. Amin. Sebelumnya saya akan mengecek dulu kehadiran anak-anak. Apa hari ini ada yang izin? Ada. Sebelum kita memulai pelajaran, terlebih dahulu kita akan melakukan tes
tes diagnostik atau pretest ya, untuk mengukur kemampuan kalian seberapa bisa kalian dalam penguasaan materi kalian. Kita akan membuat kesepakatan kelas. Yang pertama yaitu kita mengangkat tangan jika ingin berpendapat. Jadi nanti kalau seandainya kalian ingin bertanya atau ingin menjawab, silakan untuk mengacungkan tangannya. Tujuan pembelajaran. Tujuan kita untuk pembelajaran kali ini adalah peserta didik dapat menganalisa pengaruh kapasitor dalam mempengaruhi waktu beralihnya nyala lampu LED pada rangkaian elektronika sederhana lampu flip-flop. Untuk materi sekarang, yaitu kita tentang rangkaian elektronika sederhana, yaitu tentang lampu flip-flop. Ada sebuah video, silakan untuk dilihat. Silakan videonya. Oke, yuk mari kita pecahkan masalah. Ya, setelah kita mengetahui teorinya lampu flip-flop itu kayak seperti ini. Oke, nanti ada pembagian kerja untuk yang satunya itu mengetes. Ini pembagian kelompok yang kemarin ya, yang setelah kita sepakati. Pembagian kelompoknya seperti ini. Nomor 1. Ini kurang semua. Ini kurang. 5 menit lagi ya, nanti kita presentasi per kelompok. Nanti setiap kelompok menyampaikan hasil proyeknya sama nanti hasil dari analisanya dan tarik kesimpulannya itu nanti sekalian bacakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 2 akan mempresentasikan flip-flop buatan kami. Dari hasil proyeknya sudah bagus, bisa menyala. Ya, kemudian dari hasil analisa dan perhitungannya juga sudah ketemu bagus. Dan terakhir dari kesimpulannya itu sudah bagus. Oke. Untuk selanjutnya yaitu saya akan menarik kesimpulan bahwa namanya kapasitor itu sangat berpengaruh sekali dalam pembuatan rangkaian sederhana lampu flip-flop. Untuk pembelajaran kali ini alhamdulillah sudah kita lalui. Nah, kemudian untuk yang terakhir, untuk nanti akan saya lihat prosesnya, kemudian akan saya nilai. Setelah ini nanti silakan untuk berdoa penutup yang kalian dipimpin oleh kepala kelas. Silakan kepala kelas untuk memimpin. Amin. Terima kasih untuk pembelajaran ini, supaya semoga kalian lebih bahagia lagi. Oke. Terima kasih. Silakan bisa menggunakan. Ya, saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Gimana Pak Bibi setelah melakukan pembelajaran tadi? Nah, sekarang sesi selanjutnya adalah kita pasca observasi. Ya, tujuannya adalah menganalisis beberapa poin-poin yang tadi akan pembelajaran itu sudah terlaksana atau belum ini. Jadi tadi kendala-kendala yang Pak dihadapi kira-kira apa? Kendalanya ini yang pertama dari siswa itu yang saya lihat ini ya, itu anak-anak belum kurang fokus, ya, kurang fokus ke pembelajaran. Jadi mungkin ada yang main sama temannya, kemudian ada juga anak-anak itu yang masih main HP, ya itu kendalanya yang pertama. Yang kedua itu jadi kurang fokus dalam ke pembelajaran, kemudian masih ada yang mana yang main HP itu
itu perlu kita evaluasi. Nah, dari permasalahan yang ingin sampaikan tadi, kira-kira ada nggak solusi untuk mengatasi hal itu? Yang menurut saya kalau yang apa itu untuk mengatasi masalah tersebut, yaitu yang pertama saya mengubah medianya itu kita ubah menjadi yang lebih interaktif lagi. Jadi mungkin kalau untuk media yang mungkin PPT nanti kita ubah jadi Canva yang atau video-video yang mungkin membuat siswa itu lebih fokus. Kemudian untuk tes-tesnya gitu, mungkin kita tadi itu mungkin kita pakai Google apa itu, mungkin Google Form, nah nanti kita ubah mungkin jadi quizzes atau apa itu, nanti anak lebih menyenangkan, lebih senang atau lebih enak gitu Pak daripada yang tadi. Itu mungkin untuk kendaraan. Baik Pak Iti, dari yang pembelajaran yang sudah dengan lakukan, kira-kira area pengembangan yang ingin dengan tuju sebelum pembelajaran tadi pada waktu pra-observasi tadi yang sudah dengan sampaikan, apakah sudah terpenuhi? Ya, kalau enggak sudah termasuk terpenuhi, yaitu kita menggunakan diferensiasi konten, yaitu anak selain membaca buku, mereka juga menggunakan kita menggunakan media ajar yang cukup bagus, kemudian dari YouTube, kemudian ada juga dari soal-soalnya itu dari Google Form juga mungkin sudah ada peningkatan lah. Ya, dari yang saya amati juga seperti itu. Tentang diferensiasi di pembelajaran ada konten, proses dan penilaian produk itu sudah terpenuhi, dan bahkan menurut saya untuk yang evaluasi sangat sempurna karena Pak Yudi sudah memberikan mulai formatif dan sumatif, dan formatifnya juga bermacam-macam, ada yang mulai ke diagnostik, terus tes tulis dan sebagainya ya. Nah, jadi sebenarnya Pak Yudi, dari yang saya amati itu masih ada aspek yang bisa jenengan kembangkan. Kira-kira apa Pak Yudi? Apa ya? Kira-kira untuk pengembangannya yaitu mungkin itu Pak, jadi kita harus membuat media pembelajaran yang lebih interaktif lagi. Ya, seperti itu. Jadi anak-anak lebih, kalau kita media pembelajaran lebih interaktif, kemudian tesnya atau itu lebih interaktif, insya Allah dia akan lebih fokus, akan lebih enak gitu kalau dalam pembelajarannya. Sangat Pak. Jadi yang akan perkembangan dalam media pembelajaran yang lebih interaktif, dan eksekusinya kira-kira kapan? Eksekusi semuanya Mas. Nanti kita kalau ini sudah kita evaluasi, mungkin ya minggu depan untuk pelajaran berikutnya nanti kita langsung kita eksekusi lagi. Baik, Pak Yud, mungkin untuk coaching pasca observasi saya pikir sudah cukup, dan semoga apa yang menjadi harapan dari bisa terlaksana di pembelajaran yang akan datang. Dan saya akhiri, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.